Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan saya, Bu Widi, pada mata pelajaran PPKN di kelas 9 melalui pembelajaran daring. Minggu yang lalu saya sudah menyampaikan mengenai KKM dan KD. Untuk PPKN, KKM di kelas 9 adalah 75, sedangkan di semester 1 KD-nya ada 3. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sudah siap anak-anak? Jangan lupa siapkan alat-alat tulis kalian dan buka buku paket halaman 1 sampai 11. Perhatikan dan cermati dengan baik. Bab 1. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu mendeskripsikan perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Pertemuan kali ini saya akan menyampaikan yaitu mengenai materi penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa mengalami 4 periode, yaitu 1. Masa awal kemerdekaan terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. 2. Masa Orde Lama terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. 3. Masa Orde Baru terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. 4. Masa Reformasi terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang. Masih mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai 1959, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak, seperti Belanda. Bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri, ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat, yaitu sebagai berikut. 1. Pemberontakan PKI. 2. Pemberontakan DI-TII di Jawa Barat dan Jawa Tengah. 3. APRA. 4. Andi Aziz. 5. Pemberontakan RMS. Perlu kalian ketahui bahwa pemberontakan PKI ini bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Sedangkan pemberontakan DI-TII itu bertujuan ingin mendirikan negara Islam Indonesia dengan mengganti Pancasila sebagai dasar negara
dengan syariat-syariat Islam. Sedangkan pemberontakan ABRA ini bertujuan untuk mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan NKRI. Sedangkan pemberontakan Andi Aziz ini adalah nama pemimpin. Andi Aziz itu adalah nama pemimpin pemberontakan dari Makassar yang bertujuan ingin mendirikan negara Indonesia Timur. Sedangkan pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS ini bertujuan untuk membentuk negara sendiri di bawah pimpinan Christian Robert Stephen Soumokil. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Perlu kalian ketahui, jelas ini bertentangan dengan sistem pemerintahan yang ada di negara Indonesia, yaitu sistem pemerintahan presidensil, di mana presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugas, presiden dibantu oleh para menteri dan para menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. Penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Kalian bisa mengamati gambar. Gambar di sini adalah mengenai pelaksanaan pemilihan umum pertama di Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September 1955. Pada pemilihan umum yang pertama ini terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang. Selanjutnya, pada tahun 1950 sampai 1959 disebut sebagai masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama ini muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI, yaitu sebagai berikut. A. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. B. Pemberontakan PRRI. C. Pemberontakan Permesta. Selanjutnya, sebagian pihak menyebut masa 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Perlu kalian ketahui, jelas ini bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang
dasar. Terjadinya peristiwa pemberontakan PKI atau G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal A.H. Nasution. Kalian bisa mengamati gambar. Itu adalah gambar 7 pahlawan revolusi yang dibunuh oleh PKI, kemudian mayatnya dimasukkan di sumur dengan nama sumurnya yaitu Lubang Buaya. Selanjutnya, pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat atau Tritura. Adapun isi Tritura adalah sebagai berikut. 1. Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. 2. Bubarkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI. 3. Turunkan harga. Selanjutnya, masa 1966 hingga 1998 disebut sebagai masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Perlu kalian ketahui, masa Orde Baru adalah masa pergantian dari masa Orde Lama. Juga terjadinya pergantian kepemimpinan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Pada masa tahun 1998 hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi. Dan pada awal masa ini, kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Demikian pertemuan kali ini mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami dan mengerti pelajaran kali ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu 1. Carilah kelemahan dan kelebihan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa Orde Baru melalui berbagai sumber belajar seperti surat kabar, media elektronik, atau sumber lainnya. 2. Kalian kerjakan di buku tugas, tulis identitas lengkap, dipoto, dan kirimkan lewat grup Mapel PPKN paling lambat tanggal 27 Juli 2020. Jangan lupa kalian untuk memberi komentar pada kolom YouTube sebagai bukti keaktifan kalian dalam mengikuti pelajaran PPKN. Ya, minggu depan kita bahas ya materinya, yaitu mengenai dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman.
Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.